adik-adik semuanya. Salam Salam sejahtera. sejahtera untuk kita semua ya. Gimana nih kabarnya adik-adik? Semoga Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, sebelum kita memulai kegiatan hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar diberikan kelancaran dan kemudahan adik-adik semua dalam proses belajar. berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Terima Terima kasih kasih telah bergabung dalam kegiatan Smart Upgrading hari ini. Sebelumnya, perkenalkan nama kakak Kak Intan. Nah, Kak Intan hari ini yang akan menjadi moderator dalam kegiatan juga. Sugar atau Smart Upgrading batch ke-7 untuk sesi ini ya. Nah, pada kesempatan kali ini seperti biasa kita akan membahas tema yang sangat penting yaitu tes potensi skolastik bagian KBM nih atau kemampuan membaca dan menulis di mana nantinya kita akan mengasah kemampuan dengan pendekatan soal-soal TPS dan juga bongkar-bongkar trik nih, gimana caranya Jawab jawab soal soal-soal TPS TPS dengan dengan cepat cepat dan dan akurat. akurat. Nah, Nah, Smart Upgrade ini bertujuan untuk mempersiapkan adik-adik dengan lebih baik menghadapi tes SNBT UTBK, memahami format dan jenis soal yang akan dihadapi, serta meningkatkan strategi dalam menjawab pertanyaan dengan efektif. nah, Nah, per hari ini akan akan dibimbing langsung nih oleh Tentor Cantik Bimbel Khalifah juga dan dan merupakan merupakan tentor ahli TPS ya. Yuk langsung kita sapa dulu Kak Irma. Halo Kak. Oke. Oke, Kak Irma gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik Kak Intan. Kak Intan bagaimana kabarnya? Ya, Ya, Alhamdulillah baik juga nih Kak Irma. Kak Irma siap nggak nih panasin adik-adik dengan soal-soal hot Bimbel Khalifah? siap dong Kak. Oke. Oke, baik. Oh ya, informasi ini bagi adik-adik nanti ada kuis ya. Jadi, ada juga door prize bagi dua orang pemenang hari ini. So, harus tetap fokus mendengarkan materinya. Baik, langsung saja kepada Kak Irma, kita persilahkan. Ya, Pak. Lanjut aja ke soalnya. Tadi kan yang dipersilakan. Oke, baik Kak Intan, terima kasih banyak atas kesempatannya. Dari semua, hari ini kita akan coba lihat bagaimana cara menjawab salah satu bidang dari materi SNBT. Di sini adalah materinya itu kemampuan membaca dan menulis. Pasti sudah sangat familiar dengan soal-soal KBM karena yang akan kita bahas itu adalah berkenaan dengan bahasa Indonesia. Paling banyak memang bahasa Indonesia. Mulai dari ejaan nanti kita akan lihat sampai pemahaman paragraf. Oke, mari kita lihat ya nomor satu di sini ada pertanyaan perbaikan yang tepat untuk kalimat dua teks tersebut adalah. Berarti kita hanya melihat di kalimat kedua. Oh, ini bisa-bisa. Enggak, ini dari PPT, Bang. Ini dulu. Oke, kalimat kedua mana ya. Ini ya, kalimat keduanya. Berarti si kalimat kedua ini ada yang salah. Kita baca dulu. Model pengasuhan tersebut dibuat dalam bentuk e-learning, pengasuhan positif dengan mentargetkan orang tua dan mengasuh. Oke, di sini kalau kita lihat ada beberapa kata-kata yang agak-agaknya itu salah. Oke. Nah, coba lihat ya, adik semua. Di sini ada kata mentargetkan. Dah, kemarin atau sebelumnya itu pasti sudah pernah mendapatkan materi tentang KTSP. Apa itu KTSP? Jadi ada kata yang berawalan K, T, S, dan P. Itu dia ketika mendapatkan imbuhan me, apa dia jadinya?
dia jadinya luluh ya. Tidak ada lagi huruf pertamanya. Di sini ada kata mentargetkan diawali dengan target. Tidak bisa mentargetkan, tapi kita ganti menjadi menargetkan. Oke, kita lihat dulu di sini mana yang menargetkan ada. Ada dua opsi jawaban antara C dan D nih ya. Ada menargetkan dua-dua. Maka kita lihat lagi mana yang salah di kalimat ini. Di sini ada mentargetkan orang tua dan mengasuh. Ada sedikit kesalahan. Ini kenapa mengasuh di sini? Padahal kan menargetkan siapanya ya. Ketika ada dan di sini kan berarti dia, oh orang tua ini ada kawannya. Nah, tidak mungkin kata kerja lagi. Maka dia kita lihat yang sesuai dengan orang tua. Siapanya? Pasti pengasuh. Nah, jadi bukan lagi kata kerja, tapi pengasuh sebagai orang, kawannya orang tua. Maka, kalau kita perbaiki si kalimat dua ini, dia tuh menjadi model pengasuhan tersebut dibuat dalam bentuk e-learning, pengasuhan positif dengan menargetkan orang tua dan pengasuh. Nah, jadi jawabannya itu adalah yang C ya, jawabannya itu yang C. Oh ya, ini ya, satu lagi. Di sini kalau kita lihat ada kesalahan orang tua. Dia itu dispasikan. Ini sudah benar ini yang nomor C itu orang tua dispasi, kemudian pengasuh juga sudah diganti. Jadi jawaban nomor satu itu adalah C. Oke. Nomor dua. Oke. Nomor dua, pertanyaannya adalah terdapat kalimat tidak efektif dalam teks tersebut terdapat pada kalimat. Ini sudah bagian dari kalimat ya, sudah lari dari kalau tadi itu ejaan, sekarang si kalimat yang ditanyakan sama kita. Ada kalimat satu, di sini kita bacakan. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan melakukan uji coba model pengasuhan positif terhadap anak. Oke, tidak ada masalah ya, ini jelas dia aman-aman saja, kapital juga tidak ada masalah. Kalau nomor 4, di sini kalimatnya adalah Rohika berharap e-learning tersebut menjadi alat bantu bagi para orang tua agar mampu mengasuh, mendidik, memelihara, dan menumbuhkan karakter pada anak tanpa kekerasan. Oke, aman saja nomor 4 juga. Kalau nomor 5, kita lihat ada kalimat, hal itu disebabkan karena dalam setiap proses pengasuhan, baik oleh orang tua maupun pengasuh perlu ada pemahaman khusus. Oke, kalau nomor 9, nomor 11 satu lagi ini juga disebabkan oleh adanya pemahaman yang kurang terkait dengan disiplin. Oke, adakah yang menemukan kesalahan pada kalimat 5? Nah, coba lihat di kalimat 5. Tadi 1 sampai 11 itu tidak ada masalah. Tapi kalau kita lihat kembali kalimat 5 ini, dia ada sedikit kesalahan. Di manakah kira-kira? Itu ada pada, coba ini ada kata disebabkan karena. Nah, apakah ini? Disebabkan karena itu adalah bentukan yang tidak boleh ya. Haram bentukan ini. Kenapa? Coba ini disebabkan sama tidak dengan karena. Kan sama ya, karena itu sebab dari apa? Sama dia dengan sebab. Jadi bentukannya itu adalah kalau pakai disebabkan, ya sudah pakai disebabkan saja, jangan pakai lagi karena. Karena dia sama-sama saja, ini maknanya sama, jangan kita padukan begini nantinya jadi boros. Jadi kalimat tidak efektif itu pada kalimat 5 ini adalah keborosan. Sudah pakai disebabkan, jangan lagi pakai karena. Nah, oleh karena itu, kita sudah menemukan kesalahan yang menyebabkan kalimat 5 itu tidak efektif. Maka jawabannya itu adalah kalimat 5. Oke, begitu ya. Jadi disebabkan tidak boleh bersamaan dengan karena dua-duanya itu sama maknanya. Oke. Kemudian nomor ketiga.
Nomor ketiga, pertanyaannya adalah kalimat 7 teks tersebut akan menjadi efektif jika diperbaiki dengan cara berikut tapi kecuali. Oke, berarti ada yang tidak perlu kita perbaiki. Oke, kita cek saja. Kalau nomor A, di sini ide dasar pada industri 4.0 itu sendiri adalah dapat memanfaatkan dan memaksimalkan ragam teknologi canggih untuk bisa meningkatkan produktivitas dan efisiensi operasional perusahaan. Oke, katanya mengganti kata pada menjadi dari. Berarti pada di sini itu katanya disuruh ganti pakai dari. Apakah perlukah? Kayak sejauh ini sepertinya tidak perlu karena ide dasar pada apa jelas industri 4.0. Itu tidak ada masalah nih sepertinya kalau pada. Coba kita lihat lagi yang B. Kalau B menghilangkan kata dapat sebelum kata memanfaatkan. Menghilangkan kata dapat. Ide dasar dapat memanfaatkan dan memaksimalkan ragam teknologi canggih. Oke, dapat ini ya. Kalau C itu menghilangkan konjungsi, menghilangkan koma sebelum dan di sini. Oke, kalau ini perlu ya, ini perlu kita hilangkan. Kalau D mengubah kata adalah menjadi yaitu. Jadi dasar pada industri 4.0 itu sendiri adalah. Kita pakai yaitu. Tidak perlu lah ini, tidak perlu yaitu. Ini sudah adalah sudah benar. Kalau E mengganti produktivitas menjadi produktivitas pakai V ya. Ini berarti ini perlu. Maka yang perlu kita ganti itu adalah ini perlu. Ini perlu. Kemudian kalau A, B, C. A tadi pada menjadi dari ide dasar dari industri itu adalah oke. Kalau B dapat sebelum memanfaatkan. Di dasar pada industri itu adalah sendiri dapat memanfaatkan. Bukan ini ya. Ini D ini dia apa ini? Dia ini tidak perlu ya. Maka ini perlu kita hapus sih dapat. Ya kan? Di sini kan ide dasar pada industri 4.0 itu sendiri memanfaatkan. Kan belum ini ya, kalau ini kan tujuan, tapi kalau si ide dasar tadi tuh ya belum ini, artinya apanya agar dapat memanfaatkan, agar memanfaatkan kan bisa begitu ya. Jadi dapat ini sedikit bermasalah. Kalau si kata pada dari menjadi dari yang tadi ini ide dasar pada industri. Oh bisa, ini kita ganti saja pakai kata dari ini juga perlu diganti ini. Ya, yang tidak bermasalah sama sekali adalah tidak perlu kita ganti kata yaitu. Karena dia yaitu itu sudah benar ini. Yaitu itu dia eh, kita lumrahnya pakai pada bentukan perincian. Nah, ini kalau yaitu di sini walaupun ada yang pakai tetapi bagusnya seharusnya memang pakai adalah saja. Yaitu dia khusus pada si siapa? Si perincian. Itu dia ya. Nomor 3. Oke, berarti kemudian nomor 4. Oke, pertanyaan ke nomor 4 itu adalah hasil penggabungan kalimat 4 dan 5 yang tepat adalah. Berarti kita perlu menggabungkan 4 dan 5. Menurut Dwi Korita, kerusakan banyak terjadi pada tanah dengan endapan aluvium dan endapan lahar gunung api. Titik kondisi topografi setempat, yakni berupa lereng lembah dan yang tersusun oleh tanah dan batuan. Dengan klasifikasi kerapatan tanah sedang juga menjadi faktor mudahnya rumah di wilayah Malang menjadi rusak. Oke, kalimat 3 ini dia mengatakan bahwa ada suatu penyebab. Penyebab apa? Penyebab terjadinya rumah dan bangunan yang rusak. Kalau kita balik lagi ke kalimat pertama. Apa penyebabnya adalah kondisi batuan atau tanah setempat. Berarti ada yang salah dengan si batuan atau tanah. Kemudian di oh ini salah kalimat ini ya kalimat ketiga keempat. Oke, ini kerusakan banyak terjadi pada tanah dengan endapan
Oke, dan endapan lahar gunung api. Kemudian kalimat limanya itu adalah kondisi topografi setempat. Ini maksudnya menjadi faktor mudahnya rumah di Malang itu menjadi rusak. Oke, berarti kita lihat dari isi si kalimat 4 ini dia memiliki hubungan penambahan. Karena nomor 4 ini dia memberitahu bahwa ada kerusakan tadi, penyebab rusaknya rumah dan bangunan itu adalah karena kondisi batuan dan tanah. Kondisi tanah yang bagaimana? Kondisi tanah yang banyak sekali endapan aluvium dan lahar gunung api. Kemudian ditambahkan di kalimat 5, kondisi topografi setempat seperti di lereng lembah, nah yang disusun oleh tanah, itu juga menjadi faktor mudahnya rumah di Malang itu menjadi rusak. Maka ini hanya penambahan saja. Mana kita jawab ini? Kita gabungkan pakai kata apa? Di sini ada selain itu, ada kemudian, ada oleh karena itu tidak kita jawab, namun juga tidak, ini tidak, ini. Namun tidak, bahkan juga tidak ya, bukan sesuatu yang ditegaskan. Maka jawaban yang tepat itu adalah kita pakai selain itu. Karena dia penambahan ya, pakai selain itu. Nah, begitu dia ya nomor 4. Oke, nomor 5. Oke, pertanyaannya adalah berdasarkan bacaan tersebut, kalimat yang tidak efektif terdapat pada, balik lagi ke kalimat efektif. Di sini ada kalimat 1. Oke, kalimat 2. Ada 3 aspek yang harus dipenuhi untuk mewujudkan SDM mumpuni, yaitu literasi dasar, karakter, dan kompetensi. Kalau kalimat 3, persoalan literasi yang masih menjadi hal yang harus dibenahi di Indonesia. Oke, kalau kalimat 3 sudah, kalimat 7, hal itu disampaikan didik dalam rapat. Oke, bisa, kalimat 8, peta jalan ini jangan hanya menjadi dokumen, tetapi harus betul-betul bisa menjadi panduan untuk kerja kita semua. Oke, ada sedikit kesalahan di antara 1, 2, 3, 7, dan 8 itu. Kalau kita lihat, yang bermasalah itu adalah di kalimat ketiga. Nah, ini. Persoalan literasi yang masih menjadi hal yang baru, persoalan literasi yang masih menjadi hal yang harus dibenahi di Indonesia. Ini salahnya apa? Ada salah di ciri-ciri kesepadanan struktur. Ada struktur yang hilang di kalimat ini. Kalimatnya adalah persoalan literasi yang masih menjadi hal yang harus dibenahi di Indonesia. Di sini kita bisa lihat bahwa sebenarnya ada si subjek nih, persoalan literasi. Tapi sampai mana subjeknya? Ini ada yang nih, yang maka ini masih menjadi hal yang harus dibenahi sampai Indonesia ini, dia itu masih sebagai CS, tidak ada yang menjelaskan CS ini. Maka kalimat yang tidak efektif itu kalimat 3. Kenapa bisa? Karena strukturnya itu tidak jelas, strukturnya itu tidak sepadan. Tidak ada yang menjelaskan persoalan literasi. Kenapa? Karena yang ini dibuatkan menjadi subjek sekaligus, ya. Maka yang di sini harus dihapus seharusnya. Agar dia itu bisa sepadan strukturnya. Ada S dan P. Tapi ini kalimat 3 hanya S saja. Maka jawaban nomor 5 itu adalah kalimat ketiga ya, yang salahnya yang tidak efektif. Nah, itu dia. Bentukan soal-soal yang kita temui pada SNBT, KBM ya khususnya. Oke. Oh, ada pertanyaan ya. Oke. Tips mengerjakan, Kak, tips ngerjain soal-soal KBM dong. Saya nggak suka baca. Oke. eh nggak suka baca, tapi ini kita dihadapkan dengan bacaan ya ceritanya. Gimana caranya? Ada juga yang tanya ya. Oke, sebentar kita jawab dulu punya Amirul ya. Jadi bagaimana tips kerjakan KBM? KBM itu mudah sekali. Dia tuh yang perlu kita kuasai EYD aja sebenarnya ya. Ejaan yang disempurnakan ada
huruf kapital yang salah, ada tanda baca yang salah, ada kata-kata yang tidak baku, maka itu sudah salah tuh. Sudah bisa kita lihat, oh di situ mungkin tidak efektif, di situ tidak tepat, di situ mungkin ada apa sebuah kesalahan gitu ya. Jadi KBM itu bisa kita mulai dulu dari si EYD. Makanya kalau kita belajar di kelas nanti ya, itu kita mulai dari EYD dulu. EYD paling dasar kita lihat mana nih kita gunakan si huruf, mana kita kapital, mana kita gunakan si miring misalnya ya. Jadi sebenarnya nggak apa-apa nggak suka baca di KBM. Yang penting kuasai mana aturan-aturan, mana kaidah bahasa Indonesia, di mana kita pakai ejaan yang sesuai begitu ya. Nah gitu Amirul. Jadi harus harus bisa pahami aturan EYD saja kalau dari kakak. Ya tidak perlu suka baca gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya. Yang Kak, yang tadi kalau nggak salah soal nomor satu ada penulisan e-learning sama e-learning. Oh, yang benar yang mana? Kita lihat dulu yang tadi ya. Nomor satu, e-learning sama e-learning. Oh, ini ada dua penulisan e-learning. Katanya kapital kah, E-nya, atau sama-sama kecil ya. Oke, di sini pertanyaan kita adalah kapan saja kita gunakan huruf kapital? E-learning ini kan adalah electronic learning, pembelajaran secara online gitu ya. Jadi hanya istilah yang diambil dari yang ditulis dengan bahasa Inggris. Nah, begitu. Apakah dia nama sesuatu? Bukan ya. Jadi kalau bukan nama sesuatu, tidak perlu kita kapitalkan. Nah, jadi ini e-learning bagaimana betulannya? E-learning yang benarnya itu adalah E kecil, learning juga kecil, tidak perlu kita kapitalkan. Oke, begitu ya. Ini tapi ada A sampai E, E-nya besar kan ya? Pertanyaannya L-nya juga besar nih sampai E. Kalau begini, karena sama-sama semua dia kapital, maka kita lihat yang beda-beda saja. Karena kan ini kadang-kadang eh, apa ya? Kadang-kadang juga begini ya bentukan soal. Kadang-kadang ini seharusnya e-learning kecil, tapi dibuatnya kapital semua tidak apa-apa. Kita fokus saja pada yang salah-salahnya tadi gitu. Yang penting adalah e-learning itu dia kecil karena bukan suatu nama ya, tapi hanya istilah umum saja dibawa ke bahasa Inggris. Nah, begitu. Jelas ya, gadis ya? Oke. Lanjut, Mah. Oke, nomor 6. Mari kita lihat pertanyaannya adalah manakah kalimat yang tidak efektif? Ini kalimat tidak efektif lagi. Kalimat 2, bencana tersebut yang telah merenggut nyawa lebih dari 1.000 warga, korban jiwa di antaranya 300 orang anak-anak. Oke. Nomor 2, nomor 3. Kalau nomor 6, kita lihat dulu nih secara garis besar kondisi tersebut diperparah dengan perubahan fungsi daerah aliran sungai. Kalau kalimat 7 ini ada berubah menjadi, oke, kalimat 8. Kalimat 8 mana? Bencana serupa pernah tidak tepatnya di, oke. Namun ya, kesalahannya itu adalah setelah kita lihat yang lain-lain juga, ini ada salah di kalimat kedua. Ya, di kalimat kedua. Di sini, di sini. Ada apa dengan kalimat dua ini? Coba kita baca. Bencana tersebut yang telah merenggut nyawa lebih dari 1.000 warga, koma, korban jiwa di antaranya 300 orang anak-anak. Apa yang salah di sini? Ini belum selesai nih kalimatnya. Atau ada sesuatu yang perlu kita hapus agar dia selesai, begitu ya. Jadi kalimat ini adalah apa yang salah? Bencana tersebut dihapus kata yang ya Kak. Oh ya ini ada yang bertanya, ada yang ini ya. Mana-mana tadi kalimat kedua, bencana tersebut yang telah merenggut nyawa. Oke, di sini yang di sini katanya dihapus. Iya, benar sekali, gadis sudah paham ya. Kenapa yang di sini nih, ini yang ini salah sekali yang di sini. Ini maksudnya adalah bencana tersebut merenggut nyawa sebanyak
segini ya, sebanyak ribuan ini. Jadi kalau kita pakai yang, itu belum selesai kalimatnya. Jangan pakai yang di sini. Kalau kita mau bilang bencana tersebut merenggut nyawa 1.000 anak-anak misalnya. Maka jangan pakai yang. Karena kalau pakai yang, bencana tersebut yang telah merenggut nyawa 1.000 orang, di antaranya 300 anak-anak, itu malah kan belum selesai. Apanya yang mau dibuat dengan bencana itu? Nah, kan? Maka yang salah ini adalah sama seperti nomor sebelumnya. Ini salahnya adalah sepadanan struktur. Strukturnya itu salah sekali. Tidak ada predikat. Tidak ada yang menjelaskan bencana tersebut ini. Jadi kalau kita hapuskan yang, itu baru selesai. Ya. Kalau kita hapuskan yang, itu baru bisa dia sebagai S dan P. Nah, makanya hati-hati sekali kalau menuliskan ada kata yang. Dia itu bisa membuat kalimat hilang predikatnya. Gitu ya. Oke, sudah benar tadi ya nomor 6. Kalau kata warganya dihapus bagaimana? Kata warga tadi di sini kata warga bencana tersebut yang telah merenggut nyawa lebih dari 1.000 warga. Korban 1.000 warga, koma, korban jiwa diantaranya. Oh iya, ini apa nih ya? Ada kata warga di sini. Mana dulu? Ini tadi ada sih. Oke, di sini ada warga, 1.000 warga, kemudian korban jiwa. Ya, buat apa warga di sini ya? Karena kan kalau merenggut nyawa itu dia langsung dia siapanya yang terjadi ya, siapanya apa? Kalau ada merenggut nyawa lebih dari 1.000 korban jiwa langsung. Jadi kalau sudah merenggut nyawa kan langsung dia kita sebut sebagai korban saja, tidak perlu lagi warga, ya kan? Kecuali warga meninggal. Nah itu ya, misalnya telah membuat 1.000 warga meninggal bisa, tapi ini kalau merenggut nyawa langsung aja ke korban jiwa. Gitu. Jadi ini bisa ya dihapus ya. Tadi Bunga bagus sekali itu ya mengingatkan kakak. Jadi ini dihapus. Kemudian ini ya baru koma di sini ya. Teng koma di sini. Jadi bencana tersebut merenggut jiwa, merenggut nyawa, telah merenggut nyawa lebih dari 1.000 korban jiwa. Koma. Baru diantaranya 300 orang anak-anak. Jadi ini juga membuat si ini tidak efektif ya. Salah. Oke, tadi karena kakak sudah nemu dia, kan? Kalau ada yang di sini kan langsung selesai dia ya, langsung salah. Jadi nggak kita lihat di tempat lain pun sudah aman gitu ya. Oke, selesai ya nomor 6 ini. Oke, nomor 8. Kalimat 3 dan 4 dalam bacaan tersebut mengandung hubungan apa? Di sini kalimat 3 adalah akibatnya nilai tukar Indonesia mengalami penurunan yang drastis pada tahun 2020. Akan tetapi kebijakan moneter yang diberikan pemerintah akan menguatkan nilai tukar rupiah. Dengan kembalinya masuk aliran modal asing. Oke, kalimat 3 dan 4 ini ada hubungan apa? Langsung kita lihat di ini ya, yang menghubungkan antara 3 dan 4 itu adalah si konjungsi akan tetapi. Akan tetapi itu dia adalah konjungsi pertentangan ya. Langsung kedapatan karena kita lihat akan tetapi berarti kan dia menentang yang sebelumnya. Nah, gitu. Jadi akan tetapi adalah konjungsi pertentangan gitu dia. Sudah benar jawabannya itu yang B. Oke. Selanjutnya nomor 9 ya. Nomor 9. Ini menggabungkan lagi kalimat 1 dan 2. Membaca dianggap sebagai cara memberikan asupan pada otak secara kognitif. Para pembaca bisa semakin pintar dan berwawasan luas. Oke, berarti ini adalah memberikan asupan positif. Kita gabungkan dia pakai apa? Pakai atau tidak? Akan pakai sejak? Enggak lah ini ya. Yang juga tidak. Sehingga ini yang benar. Sehingga kita pakai. Karena apa? Karena membaca itu dia memberikan asupan positif pada otak, asupan pada otak secara kognitif sehingga pembaca bisa semakin pintar dan wawasan luas. Nah, ini juga salah. Maka jawabannya itu sehingga.
Ada sebabnya ya, ada akibatnya. Itu dia. Oke. Oke, satu lagi, nomor 10. Hmm. Kalimat efektif lagi ya. Ini manakah kalimat efektif? Ada 2, 3, 4, 5, 6. 2 itu yang tadi kalau kalimat 3, kalimat 4 dapat bermanfaat. Oke. Kalimat 5, ini ada sedikit kehilangan kalimat nih ya. Kali ini nilai dapat bertahan seumur hidup, titik ya. Seumur hidup, titik. Oke. Mana yang salah? Kalau kita lihat nomor 6, melalui pemeriksaan magnetik, karena para peneliti menemukan bahwa membaca buku dapat mengaktifkan sebuah jejaring sirkuit yang kompleks di otak. Ini, ini ya, ini buat apa nih karena di sini? Ya, ya kan? Melalui pemeriksaan magnetik resonansi imaging, langsung aja apanya? Para peneliti menemukan, ya, membaca buku dapat mengaktifkan sebuah jejaring sirkuit yang kompleks di otak. Jadi, yang tidak efektif itu adalah kalimat keenam. Kenapa bisa? Karena di situ ya. Kata kata karena di situ buat apa? Tidak ada fungsi karena di sini ya. Kalau ada karena pasti ada sebuah akibatnya nih. Ini tapi tidak ada. Maka langsung aja ini kita hapus karena ini baru bisa kalimatnya berdiri dengan benar. Ya. Maka yang salah itu ada di kalimat keenam. Gitu. Oke, selesai nih nomor 10. Ada pertanyaan kah? Tidak ada pertanyaan. Kalau begitu, terima kasih ya adik semua. Semoga bisa ini dijawab pertanyaan-pertanyaannya. Kakak kembalikan kepada Kak Intan. Oke, terima kasih Kak Irma. Sangat bermanfaat ya adik-adik semua. Nah, gimana nih adik-adik? Ada yang ingin bertanya nggak kira-kira? Ada yang ingin bertanya lagi nggak gitu ya? Nah, bagi adik-adik ya ada yang ingin bertanya, bisa langsung drop pertanyaannya di chat Zoom-nya ya. Nah, adik-adik di sini udah pada prepare belum? Kira-kira mau lanjut kemana nih? Apakah PTN atau kedinasan? Oke, buat yang masih bingung nih mau masuk kemana ya, nggak bosan-bosan kakak ingatin, kakak kasih tahu jangan khawatir karena di Bimbel Khalifah kita punya 4 program yang cocok buat adik-adik kelas 12 nih ya. Oke, ini ada komentar ya dari Amirul Febrian ya. Saya mau masuk stan Kak. Oke, nah Amirul bisa langsung melihat ya ada flyer di ini ya di layarnya tentang sekolah kedinasan nih ya. Oke, kakak bakal jelasin yang pertama ada program medical class nih. Nah, program ini khusus buat adik-adik yang mau masuk kedokteran di universitas favoritnya adik-adik. Oke, pembelajarannya kurang lebih sebulan ya adik-adik, intensif 4 sampai 5 kali pertemuan. Nah, selanjutnya ada program intensif intensif SNBT. Nah, program bimbingan belajar intensif persiapan ujian SNBT UTBK. Lalu ada program sekolah kedinasan. Ini diperhatikan ya, Amirul. Nah, program ini insya Allah akan dibuka di bulan ini nih adik-adik. Jadi, jangan lupa selalu pantau Instagramnya Bimbel Khalifah, karena nanti bakal di-share informasi terkait dengan sekolah kedinasan. Oke, nah yang terakhir ini ada program SNBT Dini. Nah, bedanya apa Kak sama intensif? Yaitu kalau SNBT Dini itu belajarnya mulai dari sekarang. Nah, mungkin ada adik-adik di sini yang kalau prepare sebulan sebelum ujian kayaknya masih kurang ya gitu pembelajarannya. Jadi bisa banget prepare-nya itu dari sekarang ya, dari awal masuk kelas 12. Nah, bagi adik-adik yang ingin berdiskusi lebih lanjut atau ada yang ingin bergabung, bisa langsung menghubungi ke nomor ofisial Bimbel Khalifah atau bisa langsung cek ke Instagram kita @bimbelkhalifah karena kita punya diskon-diskon menarik di bulan ini.
Nah, oke, terima kasih semuanya untuk keseruan hari ini. Nabi Khalifah berharap dengan Sugar ini semua adik-adik dapat merasa lebih percaya diri dan siap menghadapi tantangan. Jadi, mari kita manfaatkan waktu ini sebaik mungkin dan jangan ragu untuk bertanya jika ada hal yang kurang jelas. Kak Intan mohon pamit undur diri. Terima kasih ya semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.